Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan pertama diambil dari kitab Imamat bab 19 ayat 1 sampai 2, ayat 11 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum?
Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan diambil dari homili misa harian Senin tanggal 7 Maret 2022 oleh Romo RD Victorius Rudi Hartono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, khususnya juga opa-oma yang ada di rumah masing-masing, dalam situasi yang sungguh-sungguh kritis kita bersama berhadapan dengan masa pandemik yang belum usai dan juga berbagai macam tantangan-tantangan keprihatinan atas negara-negara yang selalu saja mengupayakan kesombongan, pamer kekuasaan, mungkin juga dengan segala sesuatunya, dan akhirnya jalan keluarnya adalah perang. Itu berlawanan dengan sisi kemanusiaan kita. Dan bersama firman Tuhan hari ini bagus untuk direnungkan. Firman yang panjang lebar, baik dari bacaan pertama, di mana Musa mengarahkan orang-orang Israel untuk sampai kepada kekudusan. Dan kekudusan memang adalah kata kunci Anda dan saya untuk menggapai rumah Tuhan. Kalau Anda tidak kudus, Anda tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Sebab Allah adalah Maha Kudus dan surga adalah kekudusan itu sendiri. Namun hari ini melalui firman-Nya, kekudusan itu dapat diperoleh melalui jalan-jalan yang sederhana. Jalan apa yang menjadi ukuran dari kekudusan itu? Menurut saya disampaikan sebuah kesalehan yang inklusif. Apa itu kesalehan inklusif? Karena seringkali orang masuk dalam perangkap orang saleh tapi dia malah tidak mau bermasyarakat. Orang saleh seakan-akan dia hidup berdoa tapi tidak pernah kontak dengan dunia luar. Itu juga keliru. Ulang lengkap. Kesalehan bukan yang formal untuk hal-hal ibadah saja, tapi kesalehan itu adalah dari dalam batinnya keluar sebuah pikiran, ucapan, tindak tanduk yang mengarahkan kita kepada kekudusan dan akhirnya kemuliaan kepada Tuhan lewat pelayanan kepada sesama. Maka kesalehan inklusif yang saya renungkan bersama menjadi sebuah catatan. Ternyata Tuhan ingin supaya dengan kekudusan yang sungguh kita gapai,
Apalagi di masa pantang puasa ini, kesalehan Anda harus plus daripada biasanya, dengan sebuah ritme, sebuah catatan-catatan di mana hidup rohani selama 40 hari ini harus Anda isi dengan benar. Yang tadinya cuma doa, mungkin 15 menit pagi hari, naikkan 30 menit lah ya, punya waktu. Yang tadinya nggak biasa meditasi, meditasilah, karena meditasi itu bagus. Kemudian kita mulai membaca buku-buku rohani. Kalau nggak buku-buku rohani, bacalah kitab suci. Misalnya kita mau baca apa? Aku mau baca kitab Ibrani, surat kepada orang Ibrani. Bagus, cuma hanya berapa? 15 ayat saja. Saya kalau membaca kitab suci, waktu 1 jam 10 menit, saya memperoleh 10 bab. Bayangkan kalau Markus 16 bab, saya hanya bisa membaca dalam 2 jam selesai bab-babnya. Siapa bilang itu banyak? Sedikit demi sedikit dari fokus yang kita mau adakan. Misalnya, ada orang pengen bijaksana, aku mau baca surat-surat kebijaksanaan. Bisa kitab Pengkhotbah, bisa kitab Amsal dan sebagainya. Bagus, itu untuk mengisi relung-relung hidup rohani. Kita bandingkan sedikit ya, orang-orang dari agama sebelah kalau mengadakan puasa, itu mereka itu bangun pagi-pagi dan ada yang namanya sholat tarawih misalnya. Itu mereka tiap malam membaca ayat-ayat Al-Quran. Tentu kita tidak sama, tetapi bagi kita semangat itulah yang ingin kita ambil. Memang harus ada bedanya. Apa bedanya masa prapaskah dengan tidak? Adalah masa prapaskah, pantang dan puasa. Kata kuncinya kalau saya merumuskannya adalah puasa, derma, dan doa. Dengan puasa Anda mengendalikan diri. Dengan derma kita bersama tidak terikat pada barang-barang material. Karena semuanya itu tidak dibawa untuk mati. Semua yang kita bawa adalah besok jiwa dan perbuatan Anda. Dan yang terakhir adalah doa. Dengan doa Anda mendekatkan diri pada Allah dan menuju kekudusan itu. Dari perumpamaan-perumpamaan Injil yang Yesus maksudkan di sini adalah bahwa untuk menggapai kekudusan Anda hanya diminta peduli kepada sesama. Jika aku lapar, jika aku sakit, jika aku dalam penjara, apakah engkau melawat, memberi makan, dan sebagainya, dan sebagainya? Semua yang kamu lakukan untuk orang-orang ini, engkau melakukannya untuk aku. Berarti sesama yang menderita sama dengan identifikasi dengan Yesus Kristus sendiri. Kalau aku tidak peduli, maka aku tidak sama dengan Yesus. Kalau aku peduli, aku sama dengan Yesus. Musa juga mengatakan demikian. Hai umatku, jika engkau mengikuti perjanjianku, jangan membunuh, jangan mencemooh, jangan memfitnah, jangan begini, begitu, begitu. Ada di dalam bacaan pertama yang tadi kita dengarkan. Dan itu menjadi bagus. Bacaan ini sangat jelas menuntun masa pantang dan puasa kita supaya Anda dan saya memperoleh kesalehan. Dari semuanya itu, yuk kita bersama-sama meningkatkan kesalehan-kesalehan yang inklusif, yang bagi kita adalah keterbukaan kepada sesama. Dan ketika kita bisa menolong mereka secara maksimal, peka akan penderitaan dan kebutuhan sesama, apalagi ini masa pandemik, masa serba susah ini, engkau, Anda, dan saya melihat Yesus-Yesus yang kita layani. Selamat berpantang dan berpuasa. Tuhan memberkati. Amin. Amin.
Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera dan bahagia. Tuhan memberkati.